Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, welcome to my channel. Selamat bertemu kembali dengan Ibu. Untuk kali ini kita akan melakukan pembahasan untuk materi pada mata pelajaran dasar-dasar pemasaran kelas 10 di fase pembahasan kita kali ini adalah di elemen 5 yaitu berkomunikasi dengan target pelanggan dengan materinya teknik komunikasi dengan pelanggan. Baiklah anak-anakku sekalian, kita sekarang ini akan memasuki tujuan pembelajaran terlebih dahulu. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini, diharapkan seluruh peserta didik setelah mengikuti pembelajaran dapat yang pertama, memilih komunikasi dengan teknik menjual yang tepat sesuai dengan konsumen yang dihadapi. Yang keduanya, menerapkan komunikasi dengan teknik menjual yang tepat sesuai dengan konsumen yang dihadapi. Dan yang ketiga adalah menciptakan komunikasi dengan teknik menjual yang tepat sesuai dengan konsumen yang dihadapi. Dalam pembahasan teknik komunikasi dengan pelanggan, ada hal yang harus kita pahami terlebih dahulu, yaitu pelanggan merupakan aset dari sebuah bisnis atau sebuah perusahaan. Oleh karena itu, dibutuhkan sebuah komunikasi atau sebuah cara berkomunikasi yang efisien dan efektif. Untuk dapat berkomunikasi secara efisien dan efektif dengan pelanggan, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan, yaitu yang pertama adalah kategori dari pelanggan tersebut. Dalam kegiatan bisnis, pelanggan dibedakan lagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama yaitu pelanggan internal. Pelanggan internal merupakan pelanggan yang tidak mengkonsumsi suatu barang ataupun jasa secara langsung. Pelanggan tipe ini membeli barang ataupun jasa untuk dijual kembali oleh orang lain. Pelanggan jenis ini dapat berupa produsen dari suatu barang ataupun agen penjualan yang bekerja sama dengan perusahaan penyedia barang ataupun jasa. Jenis pelanggan yang kedua adalah pelanggan eksternal. Pelanggan eksternal merupakan pelanggan yang secara aktif langsung mengkonsumsi barang ataupun jasa yang mereka beli. Pelanggan jenis ini sering juga disebut sebagai konsumen akhir. Dan yang ketiga adalah pelanggan antara. Pelanggan antara merupakan kelompok atau orang yang bertindak sebagai perantara produk, akan tetapi bukan sebagai pemakai akhir dari produk perusahaan. Misalnya, seperti agen perjalanan yang bertindak sebagai pemesan kamar penginapan untuk para pemakai akhir atau konsumen. Atau seperti distributor yang bertindak dalam mendistribusikan produk-produk milik perusahaan. Baiklah anak-anakku sekalian, hal kedua yang harus kita perhatikan dalam berkomunikasi dengan pelanggan agar bisa berkomunikasi secara efektif dan efisien adalah karakteristik hubungan yang harus dibangun antara perusahaan dengan pelanggan. Karakteristik ini ada bermacam-macam, diantaranya yaitu interaksi. Apa sih yang dimaksud dengan interaksi itu? Interaksi adalah hubungan yang terjalin antara perusahaan dengan pelanggan terbentuk karena adanya interaksi di antara keduanya, di mana interaksi tersebut akan menghasilkan pertukaran informasi yang telah dihasilkan, dikelola, dan menjadi sumber data dalam membangun dan membina hubungan. Yang kedua, saling menguntungkan. Hubungan yang terjadi antara perusahaan dan pelanggan adalah menghasilkan keuntungan bagi keduanya. Perusahaan akan memperoleh kepercayaan serta loyalitas dari pelanggan. Sebaliknya, pelanggan akan mendapatkan kepuasan terhadap pelayanan dari perusahaan. Karakteristik selanjutnya adalah tumbuh dan berkembang. Hubungan antara perusahaan dan pelanggan tumbuh dan berkembang karena adanya interaksi yang saling menguntungkan antara perusahaan dan pelanggan yang berkelanjutan. Lalu, karakteristik manfaat jangka panjang. Hubungan antara perusahaan dan pelanggan akan memberikan manfaat baik di saat ini yang sedang berjalan ataupun di masa yang akan mendatang.
terlebih jika hubungan tersebut dilandasi rasa sama-sama susah dan sama-sama senang. Sehingga ketika terjadi permasalahan dapat dicarikan jalan pemecahannya secara bersama-sama. Karakteristik hubungan bersifat personal, maksudnya hubungan antara perusahaan dengan pelanggan bersifat personal atau bersifat pribadi. Perusahaan harus mampu memahami tipe-tipe pelanggannya. Oleh karena itu, perusahaan harus mampu menerapkan pola interaksi dan komunikasi yang berbeda-beda kepada pelanggannya. Dan terakhir adalah kepercayaan. Hubungan yang baik merupakan kepercayaan. Jika pelanggan cenderung menjalin hubungan yang intens dengan perusahaan, maka pelanggan telah memberikan kepercayaan yang baik kepada perusahaan. Anak-anakku sekalian, kita masuk dalam hal terakhir untuk uh, hal yang harus diperhatikan, bagaimana cara berkomunikasi dengan pelanggan agar bisa berkomunikasi secara efektif dan efisien. Hal terakhir itu adalah relationship marketing. Apa sih relationship marketing itu? Relationship marketing adalah pendekatan pemasaran kepada pelanggannya untuk meningkatkan pertumbuhan jangka panjang perusahaan dan juga untuk mencapai kepuasan maksimum pelanggan. Dalam relationship ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu hal pertama yang harus diperhatikan adalah customer service. Dalam hal ini, customer service bisa diartikan sebagai pelayanan tambahan untuk mendukung produk utama. Customer service ini sangat diperlukan untuk membina hubungan jangka panjang antara produsen atau penjual dengan pelanggan. Customer service terbagi menjadi dua macam, yaitu reaktif dan proaktif service. Untuk reaktif service adalah pelayanan tambahan yang diberikan ketika pelanggan menemukan masalah dengan produk yang kita jual. Misalnya, dengan melayani klaim garansi, pengembalian barang, dan masih banyak lagi. Sementara untuk yang proaktif service adalah pelayanan tambahan yang diberikan tanpa harus menunggu terjadi sesuatu terhadap produk yang kita jual. Hal yang kedua, community building. Community building ini ditujukan untuk membuat komunikasi yang efektif antara penjual dan pelanggan. Komunikasi ini perlu dilakukan terutama untuk meyakinkan kualitas produk atau jasa kita kepada pelanggan. Anak-anakku sekalian, ada beberapa teknik komunikasi yang bisa dilakukan kepada pelanggan agar komunikasi kita bisa berjalan efisien dan efektif, yaitu teknik negosiasi yang pertama. Yang kedua adalah teknik lobby, dan yang ketiga adalah presentasi bisnis. Oke, kita masuk pada pembahasan mengenai teknik-teknik komunikasi yang dilakukan kepada pelanggan. Baik anak-anakku, untuk tentang negosiasi ini, negosiasi dalam bahasa sehari-hari bisa disebut juga atau sepadan dengan istilah berunding, bermusyawarah, atau bermufakat. Orang yang mengadakan perundingan disebut negosiator. Jenis-jenis teks negosiasi dapat dibedakan berdasarkan untung rugi, situasi, dan juga jumlah negosiator. Jenis negosiasi diantaranya ada negosiasi kolaborasi, negosiasi dominasi, negosiasi akomodasi, dan negosiasi menghindari konflik. Tahapan komunikasi dalam proses negosiasi dapat dirinci sebagai berikut. Yang pertama, eksplorasi atau penggalian data. Yang kedua adalah tawar-menawar. Yang ketiga, legalisasi. Presentasi bisnis. Dalam dunia bisnis, kegiatan presentasi atas berbagai peristiwa penting seperti pengajuan usulan proyek baru,
Pengembangan produk baru, perluasan pasar, dan lain-lain bukanlah hal baru. Presentasi bisnis yang baik akan memberikan dampak yang baik pula bagi lembaga atau institusi. Presentasi kepada pelanggan dilakukan untuk memberikan informasi kepada pelanggan mengenai data penjualan pelanggan, aktual program promosi yang sedang berjalan, serta permasalahan lainnya yang berkaitan dengan pelanggan, sehingga menghasilkan transaksi kepada perusahaan dan dapat membangun hubungan jangka panjang dengan pelanggan. Alhamdulillahirrabbilalamin, akhirnya pembahasan kita mengenai berkomunikasi dengan target pelanggan telah selesai. Semoga pembahasan ini bisa bermanfaat untuk Ananda semua. Terima kasih semuanya, sampai bertemu kembali pada materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai jumpa semuanya.